Kebanyakan pria mengira ancaman terbesar bagi sebuah hubungan adalah hal-hal yang tampak jelas. Mereka mengira ancaman itu adalah penuaan, masalah keuangan, atau hilangnya daya tarik fisik. Namun, bahaya yang sesungguhnya jauh lebih tidak kentara. Hal itu terjadi secara perlahan hingga kebanyakan orang tidak menyadarinya sampai jarak emosional benar-benar terbentuk. Tidak perlu ada pertengkaran hebat. Tidak perlu ada pengkhianatan. Hidup sekadar menjadi sibuk. Pekerjaan menuntut lebih banyak perhatian. Tanggung jawab terus bertambah. Hari demi hari terasa sama persis. Dan tanpa disadari, banyak pria perlahan berhenti menjadi sosok diri mereka yang dulu. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dua pria bisa berada di tahap kehidupan yang sama namun meninggalkan kesan yang sangat berbeda? Yang satu secara alami menarik perhatian orang lain. Percakapannya terasa tulus. Ia mendengarkan dengan saksama. Ia mudah tertawa. Ia membuat orang lain merasa nyaman. Sementara yang lain mungkin sama suksesnya, namun entah mengapa terasa jauh secara emosional. Perbedaannya tidak terletak pada uang, penampilan, atau pencapaian. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka terus menjalani hidup. Banyak pria menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun karir, menafkahi keluarga, memecahkan masalah, dan menciptakan kestabilan finansial. Itu semua adalah tujuan yang patut dihargai. Namun di tengah perjalanan, banyak yang berhenti berinvestasi pada sesuatu yang sama pentingnya, pertumbuhan diri mereka sendiri. Rasa ingin tahu mulai memudar. Pengalaman baru menjadi semakin jarang. Percakapan menjadi mudah ditebak. Mengungkapkan emosi mulai terasa canggung. Perlahan, hidup berubah menjadi sekadar rutinitas, bukan lagi sesuatu yang layak untuk dijelajahi. Dan hubungan pun pasti merasakan perubahan itu. Ikatan emosional terkuat tidak pernah dibangun di atas kesempurnaan. Ikatan itu dibangun dengan membuat orang lain merasa dipahami, dihargai, dan merasa aman secara emosional. Orang jarang mengingat setiap percakapan yang pernah Anda lakukan dengan mereka. Namun, mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat bersama Anda. Cobalah ingat kembali masa-masa awal sebuah hubungan yang bermakna. Segalanya terasa begitu menggairahkan. Setiap percakapan mengungkap hal baru. Setiap cerita membuat Anda semakin dekat. Bahkan momen-momen sederhana pun terasa istimewa karena Anda terus-menerus saling mengenal satu sama lain. Lalu, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah. Banyak orang mulai merasa sudah tahu segalanya tentang pasangan mereka. Mereka berhenti mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mereka berhenti memberikan perhatian penuh. Alih-alih terus saling mengenal lebih dalam, mereka hanya sekadar hidup berdampingan. Dan disitulah jarak emosional mulai terbentuk secara perlahan. Bukan melalui pertengkaran hebat. Percakapan yang bermakna semakin berkurang. Kontak mata semakin jarang. Rasa saling menghargai pun berkurang. Antusiasme untuk berbagi pengalaman sehari-hari juga memudar. Lambat laun, ikatan itu melemah hingga dua orang yang dulunya merasa tak terpisahkan mulai merasa seperti orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Daya tarik bukanlah sesuatu yang didapatkan sekali lalu bertahan selamanya. Daya tarik adalah sesuatu yang harus terus diciptakan. Melalui sikap Anda, energi Anda, kemauan Anda untuk terus berkembang. Pertumbuhan pribadi memiliki dampak yang kuat terhadap setiap hubungan. Saat Anda mempelajari keterampilan baru, mencoba pengalaman baru, membaca, bepergian, bertemu orang-orang baru, atau sekadar menjadi versi diri yang lebih baik. Secara alami, Anda menjadi sosok yang lebih menarik bagi orang di sekitar Anda. Anda membawa ide-ide segar. Topik percakapan baru. Semangat baru. Itulah salah satu alasan mengapa sebagian pria tampak semakin menarik seiring bertambahnya usia. Bukan karena mereka menemukan rumus rahasia. Melainkan karena mereka tidak pernah berhenti berkembang sebagai pribadi. Mereka senantiasa memelihara rasa ingin tahu. Mereka terus mendengarkan. Mereka tetap terbuka untuk belajar. Alih-alih hidup di masa lalu, mereka terus menciptakan masa depan yang lebih baik. Mungkin kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang adalah meyakini bahwa pertumbuhan diri memiliki titik akhir. Saat Anda merasa sudah cukup belajar, sudah cukup berpengalaman,
Atau sudah merasa cukup dengan diri sendiri? Anda berhenti melangkah maju. Padahal, hubungan yang sehat bergantung pada pertumbuhan. Hubungan akan berkembang pesat ketika kedua belah pihak terus menemukan sisi-sisi baru dalam diri mereka sendiri maupun satu sama lain. Koneksi emosional yang sejati itu tidak rumit. Hal itu berarti menyadari saat senyuman seseorang menyembunyikan rasa lelah. Memahami saat keheningan bermakna lebih dalam daripada kata-kata. Bertanya, bagaimana kabarmu yang sebenarnya? Dan benar-benar peduli dengan jawabannya. Kebanyakan hubungan tidak berakhir karena cinta tiba-tiba menghilang. Seringkali, orang-orang justru berhenti saling memperhatikan. Perhatian mereka teralihkan. Rasa nyaman berubah menjadi rutinitas semata. Kehadiran berubah menjadi sekadar kebiasaan. Namun, ada kabar baiknya. Kesadaran itu selalu bisa muncul kembali. Betapapun sibuknya hidup, memilih untuk benar-benar memperhatikan seseorang lagi dapat mengubah hubungan secara total. Di dunia saat ini, di mana gangguan ada di mana-mana, memberikan perhatian penuh kepada seseorang telah menjadi salah satu pemberian paling langka yang bisa Anda berikan.